Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha aqulu bid'atin dhalalah. Ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Ikhlas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu menyampaikan nasihatnya pendek. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha khayyaru abdan baina dunya wal akhirah fahtaroma indallah. Dari yang hadir, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat terdekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kedua sudut matanya terlihat keluar air mata. Selesai khutbah itu, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini lalu mendekati Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tadi perhatikan, innallaha khayyaru abdan baina dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan. Apakah memilih kehidupan dunia atau akan memilih kehidupan akhirat? Dan jawabannya adalah fahtaroma indallah, si hamba memilih kehidupan akhirat. Tentu semua akan pasti seperti itu, akan memilih kehidupan akhirat. Namun Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tidak paham sebegitu mendalamnya engkau sehingga dari kedua sudut matamu terlihat genangan air mata. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah telah memberikan pilihan kepada Nabi, apakah Nabi akan memilih kehidupan dunia, artinya Nabi masih diberi jatah umur oleh Allah. Dan Allah memberi pilihan, apakah Nabi akan memilih kehidupan akhirat, artinya sebentar lagi Nabi akan meninggalkan kita. Dan jawaban Rasul, fahtaroma indallah, aku lebih memilih kehidupan akhirat. Artinya Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Di dalam hadis yang lain, annahu lan yamuta hatta yukhayyaru baina dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan mewafatkan para nabi dan rasul sebelum diberikan pilihan oleh Allah seperti tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, Nabi dan Rasul diberi tahu kapan akan wafat. Kita tidak tahu, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, ursila malakul maut ila Musa, diutuslah malakul maut kepada Nabi Musa. Falamma ja'ahu sokkahu, ketika tiba Nabi Musa, ketika tiba malaikat Izrail kepada Nabi Musa, ditempeleng malaikat. Kalau ini bukan dari hadis yang sahih, kita tidak akan percaya. Nabi Musa menempeleng malaikat Izrail, mau mencabut nyawa. Sebagai bentuk hukuman, kata Allah, wahai Musa, engkau simpan telapak tanganmu di belakang atau di punggung sapi. Lalu hitung jumlah bulu yang ada di bawah telapak tanganmu. Entah berapa jumlahnya,
bulu yang dihitung oleh Nabi Musa. Artinya sekali lagi, Nabi dan Rasul diberitahu umurnya kapan akan tiba. Ikhwatul iman, jangan-jangan ini adalah subuh terakhir yang kita lakukan. Jangan-jangan ketika suara sendal dari rumah ke masjid itulah suara sendal yang terakhir yang kita pakai. Jangan-jangan baju yang kita kenakan sekarang adalah baju yang terakhir akan berganti dengan kain kafan. Jangan-jangan ketika saya mengucapkan salam ke ahli rumah, itulah salam yang terakhir yang didengar oleh istri dan oleh keluarga saya. Jadi janganlah kita pada subuh kali ini menganggap bahwa seolah-olah asar yang hanya selang beberapa hari dipastikan kita akan bisa mengangkat tangan seraya mengucapkan takbir. Tidak ada jaminan bagi kita. Jangankan menghitung tahun, jangankan menghitung bulan, jangankan menghitung jam, jangankan menghitung menit, beberapa detik ke depan pun tidak akan ada manusia yang tahu kapan kita akan wafat. Ibatul iman yang pertama itulah yang ingin saya sampaikan, mengingatkan diri saya sendiri. Ngageing diri, nyepret teraga, ngemutan, awak sorangan. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa hari ini tanggal kaping sabaraha ini teh, Pak? Kaping sabaraha 15 sasih Februari 2026. Ya, saya khawatir subuh kali ini ya ketika selesai sholat subuh duduk lalu doanya seperti santri Pak dulu ketika duduk itu wabilu wabina wanakir katanya wajid natilu surabina 5 caina sacangkir. Jadi salah duduk salah doa. Ketika sholat seperti yang selesai dilakukan sholat subuh, saya jamaah sholat subuh seperti ini Pak, beberapa masjid, tapi lama kelamaan ketika melihat ke depan berbinar-binar jelas, tapi lambat laun lap les betaya. Jadi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insyaallah tidak ya. Jadi insya Allah pada sholat subuh kali ini kita insya Allah sampai satu acan setengah genap ya teh sebelum jam 6 sama-sama kita akan mengkaji ayat-ayat Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwatu iman izinkan sebentar saja saya menyampaikan terkait dengan salah satu bisa dikatakanlah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang berakhirnya bulan Sya'ban. Jadi kalaulah boleh saya sedikit untuk mengulas tarikh tasri sejarah perundang-undangan. Jadi Nabi itu di Mekah pada masa tahun kenabian itu mengalami bulan Ramadan 13 kali Pak. Jadi Nabi itu 13 kali ada di Mekah. Dan ketika Nabi di Mekah bulan Ramadan itu sudah ada. Lalu selanjutnya 13 kali di Mekah Rasulullah SAW saum yang dilaksanakan adalah saum yang seperti kita sekarang laksanakan. Saum Ayyamul Bid 13, 14, 15. Lalu saum Tasyu'a tanggal 10. Saum Asyura tanggal 10. Nah, ketika di Mekah, Nabi belum pernah menyampaikan sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Terkait dengan yang sering kita sekarang ini di masjid-masjid dilaksanakan, yaitu tarhib pakai hak besar. Jadi tarhib menyambut dengan senang hati, dengan gembira akan datangnya bulan Ramadan, lalu memberikan motivasi terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan. Lalu selanjutnya pakai hak besar tarhibnya memberikan ancaman terkait larangan ataupun pelaku-pelaku yang tidak melaksanakan saum
pada bulan Ramadan, dan tentu saja perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ikhwatul iman, pada tahun kedua Hijriah setelah perintah hijrah itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang tahun kedua, kurang lebih di akhir-akhir bulan Sya'ban seperti yang sekarang ini. Sekarang ini tanggal 20 berapa ya? Sya'ban itu berapa, Pak? 20 Sya'ban tanggal berapa sekarang? 27 Sya'ban. 27 Sya'ban pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar menyampaikan khutbah, menyampaikan kabar kepada umat Islam ketika itu. Ayuhan nas qad adhallakum sahrun azimun, sahrun mubarakun, sahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum, sungguh tengah menaungi kalian, syahrun adimun. Syahrun adimun itu bulan yang penuh dengan keagungan. Sahrun mubarakun, bulan yang agung. Sahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang setara ketika beribadah dengan 1000 bulan. Lalu selanjutnya Rasul mengabarkan bahwa saum yang dimaksud adalah saum Ramadan itu wajib hukumnya, dan qiyam, sholat taraweh itu tatawuan, tambahan atau sunat. Nah, ikhwatul iman, itu tarhib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban. Lalu ketika di Madinah, Nabi hanya melaksanakan saum itu selama 9 kali. Pami urang atau sabara puluh kali. Maka saya ingin sampaikan, jangan-jangan kita hanya menjadi penonton saum, tidak menjadi pelaku saum. Kenapa? Karena mungkin tidak paham dari awal. Lalu yang kedua, tidak tahu terkait kaifiat, walaupun gampang sepertinya saum itu. Lalu selanjutnya juga hal-hal yang ada di dalam bulan Ramadan itu dilewatkan keagungan dan keberkahannya. Makanya mudah-mudahan insya Allah kita semua, saya yakin beberapa hari ke belakang sudah dibekali terkait dengan targhib Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah, Ibu, Bapak yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan tidak sampai jam 6, sepertinya sudah mulai kelihatan agak mengantuk begitu. Iya, insya Allah Bu, Ibu tetunuh Bu. Pamit tetunuh, insya Allah sebentar lagi Ibu akan mendapatkan proyek 5M. Ya, selesai dari sholat subuh, proyek 5M, Ibu uninge nawan? Proyek 5M kamu ibu-ibu, ya, menyapu, lalu apa? Menyese, mengumah, lalu apa lagi Bu? Mengepel dan ya menyangu. Insyaallah proyek 5M. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu insyaallah ibu apabila suami ridho terhadap ibu, dakhalal jannah insyaallah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, saya ingin memulai terkait dengan materi yang disampaikan terkait sebutan Fir'aun dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud Fir'aun di sini, muncul pertanyaan, Fir'aun yang mana? Insya Allah kita sudah memahami, tahu Bu, Pak, sok sanaos teu acan kantos tepang, bahwa Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun itu bukan nama tetapi gelar.
persis seperti di Persia ada Kisra, lalu di Romawi dulu ada Kaisar. Kalau di Indonesia itu ada raja atau sultan. Jadi Fir'aun itu adalah sebuah gelar kehormatan. Nah, yang dimaksud di sini orangnya yang mana? Karena Fir'aun itu banyak, dan kita juga paham tahu bahwa yang dimaksud adalah Fir'aun, Ramses II, dan Merneftah. Ada Merneftah disebutnya, anaknya itu, ya. Dan dua tokoh inilah yang nanti akan kita sama-sama bahas terkait dengan ayat ataupun hadis berkaitan dengan Fir'aun. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, kalau kita sedikit mengulas tentang orang ini, ya, kita diberikan semacam penjelasan oleh Allah di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, kabarkanlah, ceritakanlah kisah-kisah yang dulu terjadi supaya engkau berpikir. Nah, kita ingin dari pelajaran apa yang disampaikan oleh Quran berpikir. Lalu kalau tentu saja banyak hal yang berkaitan dengan amal soleh kita lakukan, berusaha. Lalu kalau terkait dengan amal salah kita jauhi, menjadi sebuah warning, peringatan. Biasanya Pak, kalau di jalan tol orang jarang hati-hati karena jalannya begitu baik, jarang ada yang lobang-lobang. Tapi ketika kita melewati jalan yang berlobang, biasanya sangat hati-hati. Nah, jarang sekali kita melakukan sesuatu apa yang kira-kira bisa menyebabkan gugurnya amal misalnya. Apa yang menyebabkan seseorang terjerembab jatuh kepada kehinaan, kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sering akses, yang kita sering buka, yang kita sering pelajari adalah fadilah, keutamaan-keutamaan. Bukan tidak boleh, tapi tentu saja ini menjadi pembanding, menjadi motivasi. Jadi kembali lagi bahwa Fir'aun yang akan kita sekarang ini bahas terkait Fir'aun zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun ini, ihwatu iman rahimakumullah, tadi sudah disampaikan adalah gelar, dan gelar ini diberikan kepada raja-raja yang ada di Mesir. Raja-raja yang ada di Mesir ketika kerajaan kuno menjelang sebuah transisi kerajaan menuju kerajaan yang katakanlah modern, maka gelar itu diberikan Fir'aun. Yang kita ingin bahas adalah Ramses II, juga anaknya yang bernama Merneftah. Ihwatu iman rahimakumullah, ada juga julukan Fir'aun ini diberikan kepada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pun diberikan gelar, katakanlah, atau sebutan kepada Fir'aun kepada Abu Jahal. Di dalam hadis dinyatakan hal ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ihwatu iman, dari beberapa sebutan yang ada di dalam Quran, saya ingin mempersingkat, yaitu kurang lebih yang saya catat ada sekitar 16. Sewenang-wenang, melampaui batas, lalu kejam, bengis, lalu pemecah belah, lalu Fir'aun ini mengaku Tuhan, sombong, kurang lebih 16. Tetapi apabila diperas, apabila didekatkan keseluruhannya, benang merahnya terkait dengan kufur, terkait dengan zalim, terkait dengan kufur, terkait dengan zalim. Nah, saya ingin ambil satu saja ayat terkait dengan
Fir'aun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sampai jam berapa Bu ini? Sampai jam 6. Ya, insya Allah mungkin tidak akan sampai jam 6, saya persingkat. Innahu togo, disebut oleh Allah togo, karakteristik. Apa bedanya karakteristik dengan watak, Pak? Ayo uninga gitu, karakteristik dengan watak apa bedanya? Sebelah kiri saya ada yang tahu, Pak? Apa bedanya karakteristik dengan watak? Ayo ngaharuleng sigadung bade ngabatikeun itu. Watak itu pembawaan ya. Karakteristik itu adalah hasil atau olahan. Modalnya dari watak. Lalu kalau karakteristik itu bisa jadi wataknya itu, pembawaannya itu adalah pemarah misalnya. Tapi ketika dipoles, ketika dilatih, ketika terus belajar untuk mengerem, seperti halnya nanti kita pada bulan Ramadan, maka karakteristiknya itu yang jadi pemarah sudah mulai berubah. Nah, Fir'aun itu karakteristiknya itu adalah disebut oleh Allah dalam Quran surat Toha, idhab ila fir'auna innahu togo. Saya ambil satu saja dari 16. Jadi togo yang disebut, togo ini adalah terkait dengan watak, sifat, Pak. Kata Allah, idhab, pergilah engkau Musa. Jadi Allah memerintah Nabi Musa beserta saudaranya Harun ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu togo. Nah, kata togo ini yang coba akan kita sama-sama perdalam. Jadi Allah memerintah Nabi Musa, memerintah Nabi Harun kepada Fir'aun untuk didakwahi, karena Fir'aun itu punya sifat punten togo. Togo itu apa, Bu? Ada yang tahu togo itu apa? Ustaz, Bapak ada yang tahu togo apa? Togo itu isim masdarnya tugyan, takrifnya, definisinya muzawwajat al hadi fisai, sanes hadi pituduh, petunjuk bukan. Jadi muzawwajat al hadi fisai, melampaui batas dalam sesuatu. Apabila gelas yang saya di depan ini, Pak, entah berapa mililiter, ini muatnya misalnya 300 mililiter katakanlah. Apabila dituangkan air ke dalam gelas ini melebihi kapasitas 300 mili, dipastikan luber. Itulah togo. Makanya di dalam Quran ada inna lama togol ma'a, terkait air yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi luber airnya. Nah, Allah memerintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, karena Fir'aun itu punya sifat, punya karakter, katakanlah sudah menjadi satu, yaitu togo. Togo itu melampaui batas. Ya Allah, melampaui batas. Melampaui batas dalam urusan apa? Kan ada isrof, kata Bapak. Isrof itu juga sama, melampaui batas ketika wudu. Wudu itu Rasul memberikan contoh dari ujung sikut sampai ke ujung jari. Tapi ketika melebihi, maka itu isrof. Sama maknanya berlebihan. Upami sami tenau namina teh. Apa Pak kalau sama, kalau istilah bahasanya, gaya bahasanya sama gitu. Sama teh apa Bu? Sinonim ya, sinonim, sama begitu. Jadi naon bentana isrof dengan togo. Kalau isrof itu terkait dengan apa namanya,
perilakunya. Tapi togo ini adalah modalnya, begitulah. Gampangnya modalnya seperti itu. Jadi togut itu akar katanya dari togo, dari tugian. Jadi kalau sesuatu itu melebihi batas, maka dia kalau disembah menjadi togut. Apapun itu. Jadi togut itu adalah wujud bentuk dari modal dasarnya togo. Dulu ada berhala disembah, itu togut. Segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Bisa jadi tidak hanya berhala dalam bentuk patung, dalam bentuk batu, tapi kita pun sama. Sekarang ini punten, ada ukuran benda entah berapa senti, jangan-jangan itu menjadi togut tuh. Lalu orang saling bunuh, darah begitu murah, karena apa? Karena katanya karena uang. Uang bisa jadi togut itu, ya. Benda pun bisa jadi togut kalau melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun saudaranya itu, karena di dalam diri Fir'aun itu ada togo, kata Allah. Dan Allah menyebutkan togo ini pun bisa jadi tidak pada Fir'aun saja. Aduh Pak, buah-buah orangnya jadi togo itu di dalam diri kita itu. Kenapa? Saya tadi ingin sampaikan hanya satu saja karakteristik ya dari Fir'aun, ada sombongnya. Bayangkan dia berani mengatakan ana robbakumul a'la, aku adalah Tuhan di atas Tuhan. Kurang ajar luar biasa. Kita semua bisa melakukan itu, bisa. Tapi Allah nanti, maaf kalau saya mengatakan bisa, bisa. Kenapa? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa togo ini, ya togo ini Pak, didasari, coba lihat Quran surat Al-Alaq ayat 6 ayat 7. Ini yang memicunya. Kalla innal insana layat gho arro'a hustagna. Kata Allah, ketahuilah sekali-kali tidak, innal insana, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Jadi togo itu melampaui batas. Kenapa manusia bisa melampaui batas? Arro'a hustagna. Karena manusia itu merasa dirinya serba cukup. Cukup ilmu, cukup harta, cukup pangkat, cukup jabatan. Ya Allah, saya bisa merasakan sendiri Pak. Kenapa? Sering sekali merasakan dorongan, rangsangan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah karena merasa serba cukup, padahal jauh dari cukup, padahal miskin, padahal fakir. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran apa namanya? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah mengatakan bahwa kita itu fakir, kita itu miskin, kita itu tidak punya apa-apa. Kenapa bisa muncul sesuatu di dalam diri merasa serba cukup? Cukup ilmu, cukup harta, cukup pangkat dan jabatan. Dan ini ada pada diri Fir'aun. Fir'aun itu merasa serba cukup. Fir'aun itu merasa dia berlimpah hartanya. Fir'aun itu tahtanya luar biasa. Fir'aun itu terkait dengan ilmunya melaut. Makanya kata Allah, kenapa dia menjadi togo, menjadi melampaui batas, sombong. Lalu dalam ayat disampaikan Pak, bahwa dia itu menyakiti istrinya. Berapa istri Fir'aun? Sabaraha hiji Pak, istrina Fir'aun?
Tengah ulang deui. Sudah pada tahu kayaknya ya. Sabaraha hiji ibu istrina Firaun? Berapa? Cobi tarik neng, berapa istri Firaun? 200. Istri Firaun itu 200. Mohon sarang selir, leres, sarang selir. Iya, betul. Ya, walaupun memang banyak sekali terkait dengan literasi itu yang dugaan-dugaan kuat. Al-Quran menyampaikan bahwa Menerfat itu diyakini oleh para ahli putra dari Fir'aun, karena Fir'aun itu Ramses II-nya adalah ayahnya, lalu anaknya Menerfah itu adalah yang mengejar Nabi Musa alaihi salam. Jadi yang ditemukan jasadnya itu lalu diawetkan katakanlah oleh Allah itu adalah anaknya, Bu. Dan literasi menyampaikan bahwa istri dengan selirnya tadi kata Bapak betul sekitar 200, dan anaknya itu katanya menurut para ahli sejarah anak dari Fir'aun itu 100, bahkan ada yang 120, Bu. Jadi 100 dugi ke 120 anak dari Fir'aun. Dan yang tentu saja kita sangat begitu ternyata dia punten melakukan incest. Janten naon-naomina teh apa itu incest? Hubungan sedarah. Ya, persis seperti Raja Namrud. Raja Namrud itu melakukan incest. Dia itu menikahi Semiramis, ibunya dari Raja Namrud. Kalau Raja Namrud didakwahi oleh siapa, Bu? Ulang deui ibu sareng bapak oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada persamaan terkait dengan bentuk perilaku. Istrinya pun hampir sama, dan katanya tidak hanya ibunya yang dinikahi, tapi anaknya juga dinikahi. Bayangkan, Pak. Jadi Allah mengatakan faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Coba baca, coba kisahkan, coba sampaikan kisah-kisah orang terdahulu supaya kita menjadi punya pelajaran, tidak melakukan hal itu. Ya Allah, terjadi hari ini, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi incest. Maka kata Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti umat Islam akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai apabila ada man ata ummahu, ada laki-laki yang mendatangi atau berhubungan dengan ibunya alania dengan terang-terangan, kata Rasulullah, nanti pun umat Islam akan melakukan itu. Astagfirullahaladzim. Pernah terjadi. Ada kejadian seperti itu. Jadi inilah diantaranya. Jadi Fir'aun itu melakukan hal itu. Jadi togo yang saya tadi sampaikan, Quran surat Toha, salah satu karakteristiknya itu adalah, atau bisa dikatakan dari wataknya menjadi karakter Fir'aun itu adalah togo. Dan kenapa muncul togo? Ternyata Allah menjelaskan ar-ro'a hustagna. Karena manusia, karena Fir'aun merasa dirinya itu serba cukup. Bahwa orang, jangan-jangan kita, karena kita merasa sudah banyak ilmu, karena kita sudah merasa banyak sekali terkait dengan urusan pelajaran dan lain sebagainya, sehingga ketika kita berinteraksi, ketika kita bersikap, jangan-jangan Fir'aun baru muncul. Karena Fir'aun itu tidak hanya tertuju kepada satu orang yang bernama Ramses II ataupun anaknya, bahkan Abu Jahal pun disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Fir'aun. Jadi saya kira penting
subuh kali ini untuk sama-sama kita merenung bahwa kita sering menyebut katakanlah Fir'aun kadang-kadang sebagai sosok yang antagonis, orang yang jahat, orang yang bengis, membelah masyarakatnya sampai-sampai masyarakatnya diadu domba. Lalu terkait dengan perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, lalu terkait dengan keadilan dan seabrek kezaliman dia lakukan. Tapi ternyata Allah memberikan gambaran ini bisa terjadi pada siapapun. Kepada kita mungkin bisa di rumahmu, kepada tetangga, kepada para pemangku jabatan. Pak, saya ingin sampaikan ada satu kata hikmah dari seorang yang bernama Benazir Bhutto. Kata Benazir Bhutto begini, ketika kapal ditambatkan di sebuah dermaga, maka kapal begitu terlihat indah, kapal begitu terlihat mewah. Tapi ingat katanya kapal itu tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal itu dibuat untuk mengarungi ombak, membelah lautan, mengarungi samudra. Apa itu maknanya? Bahwa kapal itu bisa diibaratkan dengan kita. Ketika kita diberikan jabatan, badai kepala rumah tangga, mau RT, mau RW, lalu jabatan-jabatan selanjutnya sayang sama juga ditempatkan di depan, lalu orang hormat dan lain sebagainya, pejabat datang. Ingat katanya bahwa itu adalah kapal yang ditambatkan di dermaga. Kapal yang ditambatkan di dermaga, tapi sejatinya ada kaitan dengan akdun amanah. Ada amanah yang di dalamnya harus dilakukan. Kapal teh kanggo menyeberangi lautan, memecah ombak. Kepala rumah tangga itu punya tanggung jawab amanah terhadap istrinya, terhadap anaknya. Pejabat pun sama, punya terkait dengan amanah. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya mohon maaf apabila mungkin terlalu panjang. Saya tidak tahu apakah nanti berapa puluh menit karena tidak diberitahu. Tapi intinya insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak termasuk apa yang disebut dalam Al-Quran. Saya sengaja tidak membawa makalah karena sudah ditulis ada 16 terkait dengan karakteristik dari Fir'aun. Tapi satu saja togo. Karena inilah katakanlah di antara sekian banyak pemicu sehingga ini yang penting untuk dihindari oleh kita semua. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan mengisi sisa jatah usia kita masing-masing. Teringat sebuah kisah dari cucu Genghis Khan bernama Hulagu Khan yang menyerang Baghdad. Baghdad kalau istilahnya hancur Pak, diserang oleh cucu Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan lalu mengundang ulama untuk datang ke markasnya. Kalau digambarkan kitab yang dihancurkan oleh Hulagu Khan ketika menyerang Baghdad seperti jembatan katanya. Disimpan seperti jembatan. Datanglah seorang pemuda, bukan ulama besar, dia datang menghadap kepada Hulagu, cucunya Genghis Khan. Lalu ditanya, sebelum ditanya dilihat, ditinggali tiluhur sausap rambut sampai ke bawah seibas dampal, ditinggali nu kieu cek Hulagu. Ieu jelema beraninya datang ke sini untuk menghadap Hulagu yang telah melumpuhkan, menaklukkan Baghdad ketika itu. Jadi tidak ada apa-apanya. Sebelum berangkat yang bernama Kadihan yang datang menghadap Hulagu itu membawa unta, membawa kambing, membawa ayam. Ketika datang dilihat oleh Hulagu diremehkan. Diremehkan Pak, persis sekali. Saya pernah, ya Allah isi gak Hulagu ya. Kenapa? Dulu pernah ada seseorang
yang berpenampilan yang sangat sederhana, lalu dia itu duduk di paling ujung. Orang-orang dengan begitu luah riuh segala rupa, tidak pernah memperhatikan orang itu, Pak. Nyaris luput dari pandangan. Tapi Masya Allah, ternyata pejabat yang datang itu menyebut dan mempersilahkan beliau untuk ke depan, dan ternyata dia adalah guru dari si pejabat itu. Olohok bu sadayana, tadi padahal mah ku abdi teh diremehkeun. Banyak sekali kejadian seperti itu. Bulagu pun sama, memperlakukan kadihan seperti itu. Orang-orang ini sekarang banyak melihat hal yang berbau dengan cangkang, casing seperti itu. Bulagu seperti itu memperlakukan kadihan. Jadi kadihan ini diperlakukan, apa ini orang datang ke sini? Dia itu bukan seorang ulama besar dan sebagainya. Maka ditanyalah setelah datang itu beberapa dua kata. Tapi ketika meremehkan bulagu, maka kata kadihan, kalau Anda menginginkan yang lebih besar dari saya membawa onta. Kalau Anda menginginkan orang yang berjanggut, kata kadihan, saya di luar membawa kambing. Dan kalau Anda menginginkan yang bersuara lantang, maka di belakang saya membawa ayam jantan. Baru saja ketika dikatakan oleh kadihan seperti itu, bulagu berpikir di dalam hatinya, ini bukan orang biasa. Muncullah dua kata pertanyaan, kalau begitu apa yang menyebabkan aku datang ke negaramu, ke Baghdad ini? Maka dijawablah oleh kadihan, yang menyebabkan datangnya Anda lalu menjajah merusak Baghdad adalah kami sendiri. Kami tidak bersyukur, kami kufur, kami sedang diuji oleh Allah, harta, pangkat, jabatan, kami terlena seolah-olah itu bukan ujian, seolah-olah itu adalah sebuah anugerah yang besar. Maka kami saling sikut, saling sikat, muncul hasud, iri dengki dan lain sebagainya. Maka mudah untuk dikalahkan ketika itu oleh pasukan Hulagu Khan. Lalu kata Hulagu, lalu apa yang menyebabkan aku bisa terusir dari Baghdad ini? Maka kata kadihan, kami juga yang akan menyebabkan Anda terusir kalau kami bersatu, kalau kami bersyukur tidak kufur. Abstraksi dari ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi seseueurna mah tidak bersyukur. Sepertinya apa yang diberikan kepada kita semua, kita bisa mengatakan Firaun itu tidak bersyukur. Kirang naon Firaun bu? Kursinya dengan bertatahkan emas, kekuasaannya satu Mesir katakanlah ketika itu bahkan lebih. Lalu ilmunya melaut, didukung oleh Haman, didukung oleh Korun ketika itu. Tapi kenapa tidak bersyukur? Upami itu bersyukur, maka Allah berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati, kita ini sedang diuji. Hati-hati ada ujian, hati-hati ada ujian. Ibu diuji, di bumi diuji. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan oleh istri, Pak. Masya Allah. Kemarin saya mendapatkan curhat dari seseorang, Ustaz punten harus bagaimana ya? Kenapa? Ada dua yang curhat. Yang pertama terkait dengan minta cerai istrinya bu, hulu naminate. Jadi kalau hulu itu harus mengembalikan mas kawin. Kenapa? Nah, istrinya tidak kuat ketika putranya berpenyakit, pun tadi saya sebut epilepsi. Saya ingat dulu ketika kecil, epilepsi itu kan tidak menular katanya, bukan bawaan. Betul nggak Pak ya? Jadi isin, malu. Istrinya punya anak, ibunya Pak, Masya Allah.
Si suami yang menyampaikan, abdi teh aduh ya Allah kumaha ya istri nyuruhkeun we cerai. Kenapa dia tidak kuat mengasuh merawat anak yang epilepsi? Masya Allah, itu ujian. Lalu ada seorang lagi yang datang, ternyata harta diujinya. Dia juga sama, bercerai. Yang dia tanyakan adalah, Ustaz punten, bagaimana status uang ini? Apa yang dikatakan uang dimaksud? Jadi dia mengembalikan uang, itu sama gugat cerai. Gugat cerai, si uang ini mau dikembalikan tapi bukan dari mas kawin. Setelah menikah, si bapak ini memberikan uang nilainya fantastis Pak bagi saya. 20 miliar Bu, masihan artos si bapak, si suaminya kepada istrinya. Ternyata disimpan, tidak dipergunakan. Dan ketika menggugat cerai, dia mengembalikan uangnya. Yang bertanya adalah orang terdekat dari si bapak ini uang dikembalikan, padahal saya sudah kasih. Bagaimana hukumnya? Ujian Pak, dengan harta seperti itu. Bapak juga sama, saya juga sama. Semua kita ini sedang diuji. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, ibu sudah kesel, cangkel, pegel, apalagi Pak? Kehel, aya gitu kehel. Aya kehel, cangkel, pegel, segala rupiah. Insya Allah tidak akan menjadi sia-sia kehadiran kita di masjid ini. Mudah-mudahan sekali lagi setiap menit, setiap detik yang kita lakukan duduk bersimpuh di masjid ini menjadi wasilah turunnya ampunan Allah kepada kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua Pak. Mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan yang soleh, yang soleha. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirindukan oleh Allah untuk datang terus atau mengkaji ilmu. Lalu Allah menjadikan diri kita menjadi pecinta Quran, dijadikan ahli syukur, ya insya Allah dijadikan ahli sabar, dijadikan ahli ilmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.